Menurut Bapak-Bapak, ada fenomena apa ini sebenarnya ketika kepala desa harus berbondong-bondong mulai datang ke gubernur kalau di Jawa Tengah sampai kemudian akhirnya ke Jakarta. Bapak-bapak bisa memberikan komentar barang 1-2 menit atas kejadian ini sebagai satu pertanda apa sebenarnya dengan desa kita dan berharap apa tentang desa ke depan. Negara ini sudah tidak lagi boleh berpikir bahwa desa bisa diatur sak perlune saja, tidak bisa. Di desa sebagai pilar negara kesatuan Republik Indonesia ini harus diatur secara profesional dan proporsional. Itu prinsipnya. Dalam sejarah perjalanan pemerintahan di negara kita ini sudah banyak undang-undang yang mengatur tentang desa, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 79, kemudian Undang-Undang Nomor 5 juga tahun 74 sebelumnya, Undang-Undang Nomor 22 bahkan sampai Undang-Undang Nomor 32. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, Undang-Undang Nomor 22 sebenarnya memposisikan desa lebih berharkat dan bermartabat jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Undang-undang sebelumnya terkesan ada regimentasi, ada penyeragaman, dan desa dimaknai hanya bagian dari sebuah sistem. Desa dimaknai sebagai subsistem dari sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa tidak diakui sebagai komunitas yang sebenarnya jati dirinya ada sejak desa itu muncul. Orang mengatakan desa sebenarnya adalah komunitas yang punya pemerintahan sendiri. Self-governing community. Karakteristik desa harus diakui. Local wisdom sampai sekarang ini akan hilang begitu saja kalau desa itu dianggap atau diatur dengan pola yang seragam. Yang terakhir, kalau desa itu ingin baik, tidak bisa desa diatur mung sak kobere. Sak kobernya kepala desa diberi perhatian tentang karirnya. Sak kobernya perangkat desa diatur. Lembaga organisasi yang berada di komunitas desa harus dikembalikan pada jati diri desa. Pendeknya Bapak dan Ibu, kalau negara ini ingin baik, karena desa itu adalah pilar negara kesatuan Republik Indonesia, desa harus diatur profesional dan proporsional. Satu kebanggaan tersendiri ini teman-teman kepala desa, kita punya wakil DPD dari Jawa Tengah setuju atas demo kemarin, jadi tidak usah takut sama Pak Bupati dan juga Pak Gubernur walaupun sekarang diwakil. Jadi sudah kembali seperti tadi bahwa itu merupakan satu pengembangan dari perkembangan demokrasi kita. Saudara sekalian, awalnya itu saya tahu hanya dari mass media, bahwa suatu masa saya baca gedung gubernuran dikepung oleh kepala desa, dan kala itu beritanya Pak Gubernur tidak menemui. Tapi kemudian DPRD juga 1-2 yang menemui. Sebelum habis begitu saya, kira-kira berselang beberapa minggu kemudian, di gedung DPR, saya kala itu mendengar kabar akan terjadi ada ribuan kepala desa datang di parlemen. Saya terkejut, ada apa gerangan? Ini bagi saya untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik, kepala-kepala desa yang biasanya memimpin dengan sabar, tekun di desanya masing-masing turun gunung. Ini pertama kali saya saksikan selama 15 tahun saya menjadi, 12 tahun saya menjadi anggota DPR RI. Belum pernah saya saksikan. Bahkan ketika gedung parlemen kala itu pada zaman awal reformasi dikepung oleh ribuan mahasiswa. Tidak dengan kepala desa dengan baju-baju dan simbol-simbol kebesaran kepala desa. Siapa di belakang layar mereka? Saya katakan, I don't care about this. Kalau mereka datang bersama dengan keringat mereka,
Dan saya percaya betul terhadap hati nurani yang mereka kemukakan. Kenapa kali ini kita tidak menjemput sebuah kesempatan untuk berduka baik terhadap itu semua? Saya memang terkejut. Hampir 12 tahun saya di gedung parlemen, baru pertama kali saya menerima sekian puluhan, ratusan delegasi, dari mulai yang compang-camping atas nama tukang beca sampai kepada para pendekar-pendekar mahasiswa. Baru pertama kali saya menyaksikan dengan uniformnya, seragam-seragamnya masih aneh, kepala desa berduyun di sini. Pertanyaan yang harus terjawab adalah, ada apa ini? Ada sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Nama saya Bahrudin Nasori. Saya asli Tegal, jadi orang Jawa Tengah. Daerah pemilihan saya Tegal Brebes, Pak Priyo. Saya memang di DPR terkenal demonstran barangkali, khususnya untuk desa. Saya punya pendapat, negara ini akan selesai kalau desa selesai, baik secara ekonomi, baik secara kesejahteraan. Tapi bagaimana rakyat akan sejahtera kalau pengelola rakyat di desa, pelayan rakyat di desa tidak sejahtera? Saya berpikir tidak mungkin aparat desa melayani secara baik kepada rakyat kalau dia lapar, kalau dia dalam serba kekurangan. Itu inti saya. Saya kembali kepada fenomena yang hari ini. Saya sebenarnya seminggu sebelum kejadian itu saya bersama Pak Suryokoco, Pak Sudir, rapat khusus untuk rapat itu. Saya pertemukan dengan Pak Mendagri, tapi memang yang menerima Pak Sekjen Mendagri. Sebenarnya kalau hari itu ada aspirasi yang diterima oleh Pak Mendagri secara positif, barangkali kejadian itu tidak akan terjadi. Betul? Oke. Tapi ada yang menarik bahwa pergerakan kepala desa salah satunya adalah karena ada satu sikap diskriminatif undang-undang ketika sekdes diangkat PNS, perangkat desa yang lain tidak. Satu yang mungkin perlu jadi catatan kami, ada beberapa kegiatan yang kami sempat rekam dari teman-teman redaksi, Bapak termasuk yang juga mendukung pergerakan sekdes di PNS kan. Apa komentar Bapak tentang ini? Saya katakan, saya kalau bicara desa, saya all. Di situ baru saya tahu, saya bukan komisi 2 Pak, jadi nggak ngerti undang-undang otonomi daerah Pak, nggak ngerti. Yang tahu ada apa? Ada datang ke sini. Berarti tidak kebayang ya Pak, ketika mendukung sekdes untuk diangkat PNS dan itu akan punya potensi konflik di desa, tidak kebayang itu. Tidak kebayang. Oke, terima kasih. Sepanjang undang-undang otonomi 32 tidak berubah, sepanjang itu pula desa akan dianarkikan. Saya usul Kongres pada hari ini, undang-undang desa harus dipisahkan dari undang-undang nomor 35. Saya setuju bahwa sekdes itu jadi PNS. Saya setuju. Tetapi kalau hanya sekdes saja, justru menimbulkan kegoncangan di pemerintahan desa. Kalau mau adil, jangan tanggung-tanggung. Negara pemerintah mengangkat perangkat desa jadi PNS. Jangan hanya sekdes. Aku tidak sama sekali. Sudah kita kemukakan sekian dananya, kemudian membuat kegoncangan. Angkat semua atau tidak semua. Kalau presiden dan wakil presiden boleh menjadi ketua partai, mantan presiden boleh menjadi ketua umum PDI atau ketua umum partai, Dewan Suronya boleh jadi pengenusar, di pimpinan wilayah gubernur boleh menjadi ketua partai. Kemudian bupati boleh ketua partai. Ikhlaskah kita kemudian memvonis kepala desa tidak diperlakukan secara adil, secara politik? Logika mana lagi yang bisa menjelaskan ini, saudara sekalian? Pak Darto bisa memberikan satu wacana atau memberikan satu gambaran harusnya seperti apa gambar desa Indonesia ke depan? Monggo Bapak. Terima kasih Pak
Oke. Saya kepingin tidak memasuki masalah substansi rinci. Persoalan yang sering kita amati selama ini adalah pertama, proses peran serta masyarakat ketika sebuah peraturan perundang-undang tidak mengatur masyarakat itu. Ya. Kajian-kajian yang harus ada di dalam sebuah naskah akademik lebih banyak dikemas, mohon maaf, kalau itu hak inisiatif pemerintah, lebih banyak dikemas oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi yang kadang-kadang melakukan penelitian tidak cermat. Peran serta perangkat desa ketika desa itu tidak diatur dengan undang-undang mesti tegas. Jadi saya hanya ingin mengubah pola kerja penyusunan produk legislasi yang selama ini berjalan, terutama yang berkaitan dengan uji publik. Ini sangat miskin. Nah, yang harus mengawal undang-undang, jadi tolong diingat, kalau undang-undang tentang pemerintahan desa keluar seperti yang dijanjikan oleh para pembuatnya, ada yang mewakili di sini, tidak berarti selesai. Tidak berarti bahwa undang-undang itu akan menampung seluruh keinginan Anda dan masyarakat itu. Belum tentu. Nah, itu lebih tergantung pada prosesnya. Anda harus mengawal proses itu. Sehingga tidak ada satu kuireng pun aspirasi dari desa yang dinafikan oleh undang-undang ini. Dan itu hanya bisa kalau Anda mengawal. Kalau tidak, pada satu saat Anda akan kecolongan. Kami melihat bahwa desa itu tidak dibaca hanya perangkat desa, tapi desa itu adalah semua potensi yang ada di desa itu, juga penyelenggara pemerintahannya, juga masyarakatnya, juga elemen yang ada di sana. Bagaimana mereka ini bisa membawa desanya itu lebih maju lagi, sehingga undang-undang pemerintahan desa ke depan itu saya pikir juga harus mengatur tentang bagaimana pemerintahan desa itu, bagaimana rakyat desa itu diberdayakan, bagaimana prosesi kepemimpinan itu. Jadi menurut kami ke depan undang-undang yang untuk pemerintahan desa itu harus komprehensif, juga mengatur bagaimana pemerintahan desanya, bagaimana memberdayakan potensi desa itu, dan bagaimana mekanisme kepemimpinan di desa itu. Sehingga dengan demikian, sekarang ini kami pikirkan hanya bicara soal pemerintahan, tetapi bagaimana pemberdayaan potensi itu belum dimasukkan di dalam satu produk politik. Satu PR besar ini menjadi beban dari teman-teman para BEM Nusantara untuk membuat ide atau konsep dari sebuah undang-undang. Pak Priyo, Pak Bahrudin, dan Pak Siagian, jangan membuat sebuah langkah yang memaksa teman-teman ini untuk berdemo. Kalau teman-teman ini berdemo itu karena memang terpaksa. Nah, oleh karena itu, teman-teman tolong deh buat sebuah tim, entah itu berkomunikasi, berkolaborasi dengan perguruan tinggi, tim pakar. Pertama, tim pakar yang akan menghadapi nanti rancangan undang-undang tentang pemerintah desa. Kemudian yang kedua, tim pakar di bidang pengelolaan anggaran. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan untuk memberikan tanggapan, komentar, dan gagasan-gagasan tentang bagaimana masa depan potret desa di Indonesia. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami garis bawahi di sini adalah bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik, itu satu. Yang kedua, sepakat desa harus diatur dalam satu undang-undang tersendiri. Yang berikutnya adalah bagaimana teman-teman kepala desa siap juga mengajukan konsep tentang undang-undang tentang pemerintahan desa.